warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita telah dapat berkumpul bersama dalam rangka memaparkan hasil karya kami tentang inovasi dan inspiratif kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah melalui 3 tumpu sejarangan di TK Negeri Pembina 9 Koto. Selawat beriring salam yang tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Guru Berprestasi, Inovasi, dan Inspiratif tingkat Kabupaten Dharmasraya yang sangat kami banggakan, dan hadirin beserta GTK Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hasnimar, SPD, bertugas di daerah 3T, yakni TK Negeri Pembina 9 Koto. Kemudian membawakan hasil karya inovasi kami hari ini, yaitu inovasi dan inspiratif kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah melalui 3 tumpu sejarangan di TK Negeri Pembina 9 Koto. TK Negeri Pembina 9 Koto ini terletak jauh di pusat kota, lebih kurang 60 kilo dari Kabupaten Dharmasraya ini. Kemudian dilalui dengan jalan-jalan memang kurang beruntung, artinya masih berlobang-lobang, kebanyakan berlobang-lobang daripada mulusnya. Itulah perjalanan kami selalu untuk menunaikan tugas kami. Kemudian Kecamatan 9 Koto, TK negeri tersebut pun termasuk daerah 3T, di mana di sini terpencil, terdepan dan terbelakang. Kenapa daerah ini dikatakan 3T? Memang dilihat kepada kehidupan masyarakatnya, itu mempunyai pendidikan yang masih latar belakang pendidikan rata-rata SD. Kemudian kehidupan masyarakat itu kebanyakan adalah petani atau berkebun ataupun ke sawah. Kemudian kalau dilihat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, khususnya di pendidikan usia dini, itu sangat rendah sekali pada tahun itu, pada saat itu. Nah, kemudian inilah situasi kami pertama kali masuk ke di SK-kan di TK Negeri Pembina 9 Koto itu pada tahun akhir 2019. Genap hampir 6 tahun saya berdinas di SK-kan di sana. Kemudian tampaklah sekolah tersebut mempunyai suatu hal yang kurang atau sangat tidak standar sekali untuk pendidikan anak usia dini. Keadaannya satu ruang kelas, kemudian jalan menuju ke sekolah tersebut seperti gambar tersebut, becek apabila hari hujan. Kemudian halaman untuk bermain anak itu sangat tidak layak sekali untuk anak-anak usia dini. Yang diharapkan untuk pembelajaran untuk bermain anak usia dini itu adalah memang
mempunyai halaman lingkungan pekarangan sekolah yang sangat memadai, pinginnya seperti itu, tapi kenyataannya lain dengan yang diharapkan. Kemudian di dalam ruangan tidak mempunyai APE, kemudian murid pun sedikit karena animo masyarakat tadi memang tidak terhadap pendidikan. Kemudian dilihat kepada prinsip dari orang tua lebih cenderung membawa anaknya ke ladang, ke sawah. Walaupun seperti itu kami adalah mengejar bola, artinya Pak atau Ibu ke lapangan supaya membujuk anak-anak itu untuk bersekolah. Tapi orang tua selalu rupanya memfasilitasi anaknya pakai tas gitu ya untuk diajaknya ke sekolah. Mungkin anak-anak ini orang tua ini bangga dengan keadaan anaknya seperti itu. Itu kami temui di lapangan. Itu adalah tahun 19 tersebut. Kemudian di TK Negeri Pembinaan itu mempunyai cuman guru honorer. Kemudian pembelajaran yang sederhana yang masih bersifat konvensional. Nah, dan masih banyak hal lagi tentang itu. Kemudian SDM guru tersebut honorer, kemudian yang sangat bermasalah kali juga yaitu jaringan internet. Di daerah kami itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian strategi inovasi dan dedikasi kepemimpinan kepala sekolah sukses di lapangan bersama Tigo Tungku Sejarangan. Nah, berdasarkan tantangan menjadikan peluang untuk melakukan aktivitas positif di sekolah ini. Kemudian kami berpikir pada tahun 2022 dengan keadaan seperti itu, saya sebagai kepala sekolah atau manajerial di situ berpikirlah bagaimana untuk menuntaskan, membawa masyarakat ini, membawa lembaga ini bisa berubah dari keadaan semula menjadi lebih baik, yang layak untuk pendidikan. Nah, yang pertama kami itu menyusun strategi dan manajemen sekolah melalui Tungku Tigo Sejarangan. Bagaimana cara prosesnya? Yang pertama kami berembuk dulu di sekolah tersebut dengan guru-guru, kemudian mengajak wali murid untuk rapat. Kemudian di situ kami adakan kesepakatan apa dan bagaimana sekolah ini supaya bisa maju ke depannya. Nah, di situ memang sangat susah sekali untuk mengajak wali murid untuk rapat itu tidak seperti membalik telapak tangan. Memang kami harus jemput bola. Katanya lebih mementingkan pekerjaan dari kepentingan sekolah atau kepentingan murid-muridnya di sekolah tersebut. Nah, seperti itu memang. Kemudian membentuk komite sekolah. Nah, jadi kami dengan ada rapat bentuklah komite sekolah. Di sanalah komite sekolah kami jadikan sebuah kawan atau teman untuk bermusyawarah untuk kemajuan tersebut. Kemudian mengadakan pertemuan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk itu kepada pihak pemerintah pun sekali. Kemudian kami berusaha dan mendorong guru untuk bisa ikut PPG, P3K, malah sampai ke CJP. Menyiapkan metode pembelajaran yang menarik, menumbuhkan jiwa kreatif anak, membenahi lingkungan belajar dengan bersama-sama dengan pemerintah terkait termasuk masyarakat. Kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang luas menjadi lahan-lahan yang sangat bermanfaat. Kemudian meningkatkan mutu GTK dengan seminar dan berbagai pelatihan. Nah, itu bisa dilakukan yang pertama karena kami lolos sebagai PSP, sekolah penggerak. Nah, di situ kami mendapatkan ilmu-ilmu, kemudian kami terapkan di lapangan. Dengan seperti itu, akhirnya kami rangkullah baik itu pihak sekolah, pihak masyarakat,
dan pemerintah. Itu yang dinamakan dengan Tumpu Tigo Sajarangan. Melalui Tumpu Tigo Sajarangan itulah kami merancang apa yang kami inginkan di sekolah kami. Nah, seperti inilah dokumen yang kami lakukan. Memang terhadap dinas, kemudian dengan lokal yang satu, alhamdulillah itu kami sudah mempunyai kantor. Kemudian hari ini pun pembangunan sudah ada pertambahan lokal. Itu karena adanya giat hubungan yang baik kepada pemerintah, baik dinas pendidikan. Nah, kemudian melalui wali murid kami berdayakan bagaimana untuk memanfaatkan lokal atau karangnya yang luas tersebut menjadi wadah yang lebih baik. Diajaklah mereka gotong royong menanam sayur-sayuran. Kemudian tadi air yang tergenang waktu hujan, kemudian kami buat kolam untuk penampung air tersebut. Itu merupakan swadaya dari masyarakat atau wali murid kami. Pekarangan yang luas itu kami pagari walaupun bahannya adalah apa adanya dari sumber lokal kami. Seperti itu. Nah, nampak seperti itu. Jadi ada jalinan kerjasama yang baik sehingga untuk mendapatkan pasir membangun pun gampang karena adanya hubungan yang baik tadi dengan masyarakat. Ini dampak. Jadi walaupun kami di daerah terisolir, alhamdulillah anak-anak kami belajar dengan baik sekali sekarang, malah bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan diharapkan saat sekarang. Kami pun memakai pembelajaran secara sistem digital, kemudian guru-guru sudah banyak yang ikut pelatihan, kemudian guru-guru pun sudah ketiga tahap, kemudian sertifikasi pun, dan alhamdulillah kami semuanya bersatu padu untuk kemajuan. Kemudian walaupun jaringan yang masih terbatas, tapi kami berusaha bagaimana untuk mengejar ketinggalan itu dengan maksimal mungkin. Nah, dengan seperti itu, apa yang kami harapkan, alhamdulillah tercapai pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti yang ada di dokumen kami, baik di makalah ataupun di foto-foto kami kegiatan anak-anak. Nah, kemudian beberapa prestasi yang sudah pernah kami raih tahun 2022 itu kami sebagai PSP tingkat nasional. Jadi disitulah mulai pembenahan yang lebih baik di sekolah kami. Kemudian pada tahun 2023 diundang menghadiri apresiasi GTK di tingkat nasional. Nah, kemudian tahun 2024 diundang untuk berbagi praktek baik tentang P5. Alhamdulillah itu adalah satu-satunya kepala TK se-Sumatera Barat. Waktu itu sebanyak kami 75 dari tingkat TK sampai ke tingkat SLTA. Kemudian tahun 2024 itu juara 2 lomba GTK hebat tingkat provinsi Sumatera Barat. Walaupun mungkin alhamdulillah luar biasa tahun ini Dinas Pendidikan memfasilitasi kegiatan ini. Kalau kemarin itu kami itu berusaha mencari informasi, akhirnya rupanya kita bisa untuk berpacu bersama-sama. Akhirnya pada tahun 2025 lolos sebagai sekolah penerima BOS kinerja. Di sanalah nilai juga barangkali bahwasannya sekolah yang mendapat BOS kinerja dinilai oleh pusat berarti mempunyai angka yang lebih baik. Barangkali itulah ini kegiatan-kegiatan kami, berbagi praktek baik, kemudian kegiatan kelima kami kembangkan di sekolah, kemudian bisa terundang sebagai di tingkat pusat juga. Nah, dan terima kasih. Barangkali mohon maaf Pak, Ibu kalau seandainya kurang berkenan untuk memperdalam arti dan makna dari bahan kami yang kami tampilkan ini. Mungkin kita adakan tanya jawab
untuk lebih jelasnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Langsung aja. Ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita lihat memang udah bagus Bu. Inti dari presentasi Ibu udah bagus. Mungkin ada sedikit koreksi-koreksi yang lebih bagus lagi, terutama tentang penampilan yang ada di situ. Itu pertama. Mungkin nanti kita bantu kepada Bapak Ibu guru. Kalau ini ditampilkan di Padang juga. Iya. Iya, salah satunya itu minta tolong siapa lah nanti untuk bisa mau yang lebih menarik lagi. Kalau ini kan standar, tapi udah bagus, intinya bagus. Itu pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan inovasi Ibu ini tahun berapa nih? Kalau 2020 atau seperti ini, Pak, ini berjalan bertahap-tahap. Bertahap. Aha, memang. Kalau seandainya tahun 2004 kami mengangkat tentang Kombel Trimatra yang ada di sekolah kami. kalau ini Kalau ini adalah berdasarkan sejarah. Tiga tungku sejarangan untuk kepemimpinan pembelajaran di sekolah kami. Udah Gitu. mulai bertahap-tahap ya. Oh ya, memang ini dilihatkan dari tahap sekali kegiatannya. Memang dari tidak ada sehingga bisa jadi ada seperti itu. Ya, jadi kalau memang mulainya bertahap-tahap, di situ nanti tergambar seandainya beberapa item yang memang belum tersentuh dengan inovasi ini, nanti hasil akhirnya dinampakkan inilah sebelumnya, ini Iya. sesudahnya. Iya, betul. Apalagi nanti bisa dibaca dengan grafik. Iya, betul. Jadi sebelum ini pokoknya bagian sarana-prasarana sebelum adanya diskusi memakai metode tumbuh sejarangan tadi, mungkin sarana-prasarana ini kursi, meja kursi ini mungkin sesudahnya, jadi nampak nanti perbandingan terbaca di grafiknya. Iya, betul. Satu. Yang kedua, yang ketiga masalah apa tadi? Untuk mengantisipasi banjir itu muncullah kolam, itu bagus. Tapi kira-kira ramah lingkungan nggak untuk anak TK kolam? Nah itu jadi solusi juga nanti Ibu, karena nanti akan membahayakan kalau apalagi nanti dalamnya lebih dari 50 cm, nah ya akan lebih bahaya. Jadi kalau bisa memang nanti masukkan untuk mengantisipasi banjir ya mungkin melancarkan misalnya selokan depan itu selokan bukan kolam, tapi kolam nggak apa-apa asal memang itu keamanannya terjamin untuk anak-anak TK. Ya, terima kasih Bapak jawab ya. Terus satu lagi yang terakhir masalah ini bahasanya ini mau minta tolong nanti kayak tanda bahasa, kayak bahasanya itu bisa dikoreksi nanti sama guru bahasa Indonesia atau ibu pengawas lah. Nah, untuk lebih sempurnanya lagi. Iya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Jawab ya Pak ya. Ya, baik tentang memang udah terpikir memang kalau berdasarkan fakta ya grafik. Sebetulnya mungkin karena besok pagi kami yang mau tampil apanya sudah, tapi belum sempat untuk dipindah-pindahkan tadi. Memang sudah ada gitu ya, seperti tingkat perkembangan murid. Nah, dari tahun 2019 itu sampai sekarang itu sudah nampak di grafik. Kemudian secara guru gitu ya, bagaimananya sudah ada seperti itu. Kemudian masalah kolam tadi ya Pak ya, itu tuh memang setelah kami amati, kalau seandainya saluran itu kurang memang sudah ada di pinggir sekolahnya, pinggir pagarnya, tapi air bah yang dari jalan itu pasti kuat mendorong ke halaman pekarangan sekolah kami. Kemudian salah satu jalannya adalah membuat kolam-kolam seperti itu. Memang kami bikin 2 kolam. Memang karena TK itu mempunyai dana yang sangat minim sekali, jadi kami berusaha seperti itu sama wali murid kami, tokoh masyarakat juga terlibat untuk membuat itu. Kemudian kami pagar sekeliling.
jadi anak-anak tidak bisa ke situ. Di samping itu kami tetap memberikan waktu, memang itu sekedar untuk menampung air gitu ya waktu musim hujan. Tapi kalau seandainya saat sekarang itu dia kering. Nah, kemudian kami kasih juga ikan. Jadi memang suatu hal yang menarik juga. Misalnya bagi kami sekolah, kalau anak-anak itu berupa hiasan juga kolam tersebut. Nah, seperti itu adalah merupakan proses tadi Pak, baru selesai. Yang jangan dalam-dalam. Enggak dalam, enggak terlalu dalam. Ya, karena anak TK susah mengendalikan, Bu. Kita lihat Iya, betul. apa? Kita memalingkan muka aja, tahu-tahu udah nyampe ke belakang. Iya. Itu jadi apa sendiri, jadi lampu apa kuning lah. Iya betul. Nah, terus satu lagi, kemudian, Ibu. ya. Untuk nanti umpamanya di Padang, coba Ibu nanti durasi videonya di Padang mintanya berapa menit, itu yang Ibu juga apakah harus pas gitu kan? Iya. Durasinya. Terima kasih juga masukannya Pak. Oh, itu ya. Mungkin yang semakin sambil berjalan nanti diusahakan yang terbaik gitu Pak. Dan mungkin itu aja Bu dari saya, udah cukup dan bagus. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Has yang sudah memaparkan praktek baiknya yang nanti ini akan dibawa ke lomba ke apresiasi GTK provinsi lagi ya. Semoga Iya. tampilan ini nanti juga bisa jebol sampai ke nasional. Amin. Ada beberapa hal yang perlu untuk mungkin ditambahkan apa kata Bapak tadi. Ketika Bu Has menyampaikan bahan atau praktek baik mulai dari sekolah itu tidak ada apa-apanya sampai bagaimana tantangan yang Ibu berikan, kemudian aksi-aksi atau tindakan Ibu sehingga sekolah itu bisa berkembang dan maju ya. Tapi kalau boleh bilang mungkin ini masih perjuangan ya Bu Has ya. Iya. Satu yang belum mungkin yang lebih ditonjolkan nanti ya, ketika praktek baik atau hal-hal ini yang Bu Has tampilkan, mohon nanti disambutkan dengan kurikulum pembelajaran mendalam. Iya, Karena iya, iya. sedikit nanti kan semua kegiatan-kegiatan itu memang yang lagi sekarang memang diapakan pembelajaran mendalam. Jadi dalam hal ini nanti bagaimana cara Bu Has untuk menampilkan, menjelaskan kepada Ajuri nanti tentang kaitannya dengan kurikulum Merdeka yang sistem pembelajaran mendalam sekarang. Bagaimana nanti usaha Bu Has untuk bisa menampilkan dengan slide-slide foto seperti ini? Ya. Sebetulnya dari konsepnya sudah Bu, mungkin tadi itu karena agak dadakan juga ya. Sebetulnya dalam konsepnya memang intinya memang antara pembelajaran itu walaupun kearifan lokal yang kita pakai ya, kemudian ada unsur-unsur pembelajaran mendalamnya di situ, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, memang seperti itu. Makanya kami lebih cenderung pemanfaatan pembelajaran itu adalah memakai kearifan lokal, kemudian artinya anak-anak itu merasa senang, bergembira seperti itu ya. Memang alur apanya ke arah situ, lebih menekankannya ke arah situ rencananya. Nanti kalau bisa dijabarkan juga tentang Iya betul. apa pembelajaran mendalam yang sekarang memang lagi kita giat-giatkan. Baik, kemudian ini Bu Has, ketika Bu Has sudah memaparkan tentang kemajuan dari lembaga Ibu ini, upaya apa yang Ibu atau yang bisa Ibu terapkan yang nampak pengaruhnya atau partisipasi dari guru, dari siswa dan masyarakat, maksudnya apa manfaat dari pembangunan ini Bu Has tonjolkan juga, terutama kepada guru atau pendidik ya, karena kalau dia kan sepertinya bekerja sendiri kan gitu kan. Kalau bisa nanti Bu Has tonjolkan juga bagaimana gurunya ikut ikut partisipasi mereka dalam menunjang yang inovasi yang Bu Has tampilkan ini. Kemudian nampaknya dengan masyarakatnya nanti bagaimana? Iya. Sebetulnya di sekolah kami sangat luar biasa, kegiatan kami itu kan termasuk kalau seandainya kami itu kan ada 3 guru saja di sekolah yang kami namakan Kombel Trimatra ya. Itu kami saling asuh dalam mencetuskan pembangunan baik itu untuk pembelajaran ataupun pembangunan budaya sekolah kami memang
kuat gitu ya dari tiga kami itu. Yang pertama terlihat kreativitas dari guru-guru dalam pembelajaran itu memiliki inovasi-inovasi seperti itu ya. Kemudian ditambah lagi kami selalu menjalin kerjasama yang baik kepada wali murid. Apa saja kebutuhan kami untuk pembelajaran pasti kami bawa musyawarah dengan wali murid dan kerjasama. Misalnya kegiatan kami memperkenalkan binatang, misalnya capung gitu ya, itu ada jalinan kerjasama kepada wali murid, misalnya bagaimana untuk menciptakan alat perangkap capung itu. Jadi anak-anak wali murid tahu apa kegiatan di sekolah, kemudian anak-anak pun akan tahu nanti dengan capung itu apa. Zaman sekarang kan anak-anak tahu. Nah, jadi guru itu lebih kreatif untuk menciptakan pembelajaran itu yang bermakna, seperti ya, menggembirakan kepada anak-anaknya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau dalam tema kendaraan seperti itu ya, kami pasti kerjasama dengan wali murid. Misalnya besok ayah bunda kita anak-anak kita ada tema kendaraan tentang mobil, misalnya kendaraan yang di darat seperti itu ya. Kemudian wali murid andil untuk membantu guru dan anaknya membuat alat media tersebut, atau setidaknya membawakan bahan alat media tersebut seperti itu. Berarti memang diikutsertakan ketika ada suatu tema atau pembelajaran. Iya. Terus yang ini Bu Has, ketika dibunyikan di sini kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah melalui tungku tiga sajarangan. Nah, dalam hal ini tungku tiga sajarangan tadi termasuk guru, masyarakat, dan komite sekolah. Dan kalau di gambar ini kalau bisa Ibu Has juga ikut menonjolkan peran dari misalnya camatnya ya. Jadi lebih nampak pula ditonjolkan. Kalau ini mungkin ya, kalau bisa nampak apa partisipasi atau maksudnya yang sudah diberikan oleh yang tiga sajarangan. Nah, dari pokok masyarakat itu kalau bisa ada nampakkan. Iya. Sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan ini itu sudah nampak. Misalnya kami dari pihak guru atau sekolah mengajak melalui musyawarah rapat komite yang jadinya wali murid. Kemudian kami mengajak ada bapak camat, malah kapolpos atau polisi yang ada di kecamatan itu ikut andil dalam apapun kegiatan bapak wali nagari, jorong di situ kan. Jadi memang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Nanti kalau seandainya ada keperluan tertentu, kami misalnya ada sumbangan, itu dia pun ikut menyumbang seperti itu untuk keperluan pembangunan kami, termasuk membuat pagar yang kalau seandainya pagarnya memang sederhana itu tiap tahun itu kan renovasi. Jadi itu alhamdulillah terlaksana selalu. Yang penting kita ada konfirmasi. Kemudian arti tiga tungku sejarangan itu adalah menurut kami tidak akan sesuatu itu berhasil tanpa ada dukungan dari wali murid atau komite dan pihak pemerintah, termasuk dalam mewujudkan pembangunan yang kami inginkan. Yang biasanya satu lokal yang udah di-skat menjadi 3 rombel sekarang. Nah, dengan ada penambahan lokal itu adalah suatu wujud yang baik, adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, khusus dinas pendidikan. Jadi kami sebagai kepala sekolah selalu istilahnya bahasa kita nyinyir ya, tolong Pak Pram, bagaimana kapan lagi untuk membangun lokal kami yang seperti ini, seperti itu. Oke, baik Bu Has, ini pertanyaan terakhir ya Bu Has. Ya. Ketika Bu Has memaparkan inovasi dan inspiratif yang Bu Has tampilkan di sini tentang kepemimpinan pembelajaran, dalam hal ini kalau bisa juga nanti Bu Has juga ikut menampilkan atau kalau bisa penggunaan
karena memang tadi sinyal susah ya, ada tadi kan memang banyak hal di sana susah. Tapi balik lagi ketika pembelajaran mendalam kan ada nanti menyangkut apalagi sekarang penggunaan digital. Iya. Nah, bagaimana cara Bu Has untuk melibatkan juga kepada murid ya sesuai dengan yang pembelajaran mendalam sekarang, bahwa pembelajaran digital juga kita kenalkan Iya. kepada peserta didik. Nah, Apa usaha? Memang kami kalau seandainya di daerah terisolir yang apalagi dituntut sekarang adalah ke masalah digital dalam pembelajaran ya, kami memang ekstra gitu ya. Apa yang ingin ditampilkan besok itu kami di daerah yang ada jaringan atau di rumah itu udah mempersiapkan pembelajaran, apakah di download atau bagaimanapun. Mungkin bisa dilihat di video kami kan. Nah, ini yang video yang bagian atas itu adalah guru memberikan pembelajaran digital kepada anak-anak seperti itu. Sudah terlaksana insya Allah. Berarti sebelum kegiatan pembelajaran Memang udah berusaha dulu. Jadi kami pulang sekolah itu kami selalu musyawarah, ibu-ibu besok apa yang harus ditampilkan. Nah, kami memang berusaha untuk mengkaitkan pembelajaran yang bersifat lingkungan alami dengan pembelajaran yang digitalisasi. Jadi apalagi daerah-daerah khusus, daerah-daerah seperti kami, anak-anak dengan ditampilkan memakai fokus digital itu dia lebih akan terbuka matanya, terbuka pikirannya. Jadi dia merasa akan tenang seperti itu dalam belajar. Memang kami berupaya untuk mengkombinasikan pembelajaran tersebut. Di samping kami tidak lepas juga seperti ada di video kami itu memanfaatkan UPI. Kadang-kadang UPI untuk bermain anak. Kenapa? Kadang-kadang zaman digital ini itu yang masa lalu itu sudah sangat terlupakan. Kemudian kami memakai misalnya bahan-bahan alam seperti batu untuk alat media berhitung yang dilaksanakan di halaman sekolah kami yang alhamdulillah sudah bagus sekarang seperti itu. Oke, berarti untuk pengenalan digital ada dilaksanakan. Ada. Kalau misalnya nanti pas ada tampilannya bagaimana anak umpamanya bisa mengenakan dengan laptop atau HP itu nanti kalau bisa gambarnya ada. Ada itu yang bagian atas cuma satu, tapi di videonya lengkap. Ya. Baik, Bu Has, Ya. Ibu, terima kasih. Pertanyaan dari kami. Lanjutkan, Bu Desi. Ya. Santiang lah dulu untuk Bu Has. Oh, santing Pak. Pak udah tahu tepuk santing Pak. Apa? Kami Tahu, santiang Pak. Pak. Ayo, Iya. luar biasa sekali Bu Has ya Bu Has. Sekarang Santiang. tepuk santiang dari kami dulu Oke. ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, Ampu kita, duo ampu, santiang. Alhamdulillah. Identik dengan guru TK ya. Identik dengan guru TK. Baik. Jadi terima kasih atas kesempatan kepada kami. Jadi di sini setelah Ibu tadi menjelaskan tentang apa Bu, kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah melalui Tiga tunggu sajarangan. tumpu tiga sajarangan. Nah, jadi sudah dilihat tadi kan ada di desain pembelajaran tadi kan ada apa tadi namanya Bu, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan, digital kan. Alhamdulillah di sana sudah tergambar semuanya ya Bu, yang digitalnya udah nampak. Jadi besok seandainya kan memang ini yang diangkat ke provinsi ya Bu. Iya. Seandainya diangkat ke provinsi besok, kalau di sini kan cara Ibu memaparkan dan menjelaskan sama Bu Julinar tadi kan belum nampak yang digitalnya. Iya. Besok Ibu siapkan saja seandainya ada pertanyaan dari kawan-kawan lain atau dewan juri yang mana proses digitalnya. Jadi Ibu siapkan saja filenya tersendiri, jadi Ibu tidak payah-payah lagi Oke. apa untuk mencari-carinya ya Bu. Kalau ini kan terlalu kecil nggak nampak sama kita ya Bu. Iya, baik. Nah, kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat praktek baik ini berbeda dari praktek lainnya yang sudah ada? Membuat dia berbeda Bu. Ini merupakan suatu hal sangat berarti bagi lembaga kami untuk memberi perubahan dari semula seperti ini, dari tidak ada menjadi tidak ada. Memang suatu hal yang sangat berarti sekali. Makanya itulah yang menjadikan suatu keinginan ini yang kami angkat untuk praktek baik kami, khusus untuk perkembangan di lingkungan sekolah kami. Seperti yang biasanya
halaman yang tidak terurus sama sekali ya, yang ditumbuhi semak seluas itu pekarangan kami sekarang alhamdulillah sudah mempunyai taman bermain seperti itu, yang biasanya tergenang air akhirnya memang menyingkingkan kaki celana atau rok kami menuju ke sekolah kami, sekarang alhamdulillah sudah kering dan anak-anak sudah aman dan nyaman sesuai dengan harapan pendidikan di usia dini itu adalah lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Dengan tadi kan tidak terlepas kita berkolaborasi sama guru, oleh murid, Iya. pihak-pihak yang terkait sesuai dengan judul tadi ya Bu. Iya. Tigo Tungku Sajarangan ya Bu. Iya. Bu, dari sini dari judul ini memang Tungku Tigo Sajarangan atau Tigo Tungku Sajarangan? Coba dilihat lagi tuh. Kalau apanya tigo kan? Ya. Tigo artinya zaman dulu itu kan ada tungku. Ya. Kan tigo. Tigo. Berarti tungku, Tigo sajarangan. Dek biasanya wak menjawab Tigo Tungku Sajarangan. Coba dilihat-lihat lagi atau saya yang salah karena Ibu sebab selama ini mendengar Tigo Tungku Sajarangan bukan Tungku Tigo Sajarangan. Coba Tigo tungku sajarangan. Jadi tungku itu ada 3. Ya. Yang nanti itu adalah kolaborasi juga zaman dulu itu untuk memasak ya. Nah, karena ada tigo tungku sajarangan untuk menjalankan. Dengan adanya kalau duo berarti tidak jadi sesuatu hal Ya, tersebut. berarti kan Tigo Ya, Tungku Tigo. Sajarangan. Tigo tungku sajarangan. Kalau kita lihat di sini ini, Pak ya, tadi kan tunggu tigo sajarangan. ya, kalau dilihat di apa ini Ibu, di perspektif Ibu yang ini, Tungku Tigo Sajarangan. Jadi apa yang salah dengar atau di sini kan Tungku Tigo Sajarangan. Apa salah ketik atau bagaimana kan itu? Di situ kan Ibu Tigo Tungku Sajarangan. Mana? Melalui Tigo Tungku Sajarangan. Ya, Kalau Tigo di Tungku sini, Sajarangan. Tigo Sajarangan. Jadi mana yang betulnya Ibu perbaiki saja, kan? Terima kasih masukannya ya barangkali ya. Di sini agak berbeda sedikit sama itu. Jadi kalau mendengar selama ini memang Tigo Tungku Sajarangan, bukan Tungku Tigo Sajarangan. Jadi mana yang benar betulnya? Coba Ibu lihat kembali Ibu. Iya. Terima kasih banyak masukannya Iya. Bu Desi ya. Iya. Kemudian apa lagi ya? Nah di sini Bu yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya besok Ibu terpilih untuk sebagai GTK berprestasi yang di Dinas Pendidikan yang apanya umroh, hadiahnya umroh, bagaimana Ibu untuk melanjutkan praktek-praktek baik berikutnya? Nah, kalau seandainya saya terpilih sebagai peserta yang terbaik di tingkat kepala TK ya, saya sangat bersyukur sekali. Kemudian saya memang mengambil atau memberikan ide-ide itu berdasarkan lingkungan terdekat saya. Insya Allah tidak akan puas dengan itu saja. Nah, sekarang kami di sekolah, kebetulan saya ada beberapa sekolah yang saya apakan bina. Itu dari kemarin sudah genah-genah udah masuk bahan. Dari kemarin kami sudah mulai membenah gitu ya, membenah diri. Ayo ibu-ibu, kalau seandainya tahun ini judul inovasi kita. Yuk sekarang di masyarakat kita yang terjadi anak-anak literasinya rendah, apalagi dilihat di kelas 1 SD itu nampak, apalagi di TK. Nah, kenapa orang tua lebih cenderung memberikan HP kepada anak-anaknya? Kemudian dengan seperti itu tantangan kepada anak-anak kita masa depan itu sangat luar biasa. Itu udah tercatat sekarang untuk menciptakan inovasi. Dan sekarang pun saya sudah berbenah membuat pondok baca, pondok baca. Nah, kemudian ada yang ingin saya cetuskan, yakni
gerobak baca. Nah, jadi wali murid supaya tahu dengan bahan bacaan, jadi gerobak bacaan ini kami dorong. Itu pun yang di TK Al-Ikhlas namanya itu udah mulai. Jadi kemarin kami mempunyai guru memang alhamdulillah agak mengikuti kami, kemudian dia langsung berinteraksi, ayo Bu katanya. Jadi kami bangun rumah baca, pondok baca seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk itu kami sudah berusaha untuk mendapatkan buku-buku pustaka ya, baik dari pengarang-pengarang terkenal di sejarah nasional. Kemudian pun kami dapat link dari Kementerian. Tiap tahun ajaran itu ada alhamdulillah sudah dapat bantuan tersebut. Mungkin tinggal bagaimana kami mengembangkan literasi tersebut terhadap anak-anak PAUD gitu. Itu rancangan pertama. Mungkin hari ini saya masuk daripada pendidikan formal, pinginnya besoknya non formal. Nah, ada juga rancangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Asmimar. Berarti sudah merancang ya Bu, tidak berpuas diri dengan yang didapat sekarang, jadi sudah merancang untuk lomba-lomba berikutnya. Jadi tadi memang literasi. Kata pepatah, jangan Anda melompat saat Anda ingat, tapi siapkanlah diri untuk melompat lebih tinggi sejauh mungkin supaya lompatnya lebih tinggi. Kalau seperti ini kepala sekolah Bapak, semua kepala sekolah mungkin pendidikan Dharmasraya akan maju ya Bu. Mudah-mudahan yang Ibu dapat ini nanti tertular kepada rekan-rekannya, baik guru maupun sekolah yang ada di sekitarnya ya Bu. Sudah Ibu rancang, jadi mengenai literasi bilang Ibu tadi bukan kepada murid saja, tapi kepada guru kita apakan literasi termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Soalnya dengan budaya, dilihat budaya masyarakat sekarang ya. Setelah dilihat juga di ANSD itu banyak, setelah kami lihat itu anak-anak itu tidak bisa menulis lagi. Udah Bu, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari kami cukupkan segitu. Semoga ini membawa dampak positif bagi kita semuanya Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Udah yang penting luar biasa, dan jangan sampai buruk nanti di Padang. Itu biasa, kadang-kadang orang melihat cuma penampilan aja, tapi jangan sampai ya terbawa mental kita ya Bu. Yang jelas Dharmasraya itu bisa sebenarnya, karena udah beberapa teruji di tingkat nasional pun bisa. Itu aja, mungkin itu aja Bu. Iya, terima kasih Bapak. Memang tadi agak gugup juga saat mendadak, memikirkan karena mau pulang lagi ke 9 foto gitu kan, siapa gitu. Jadi untung ada bahan terbawa tadi, makanya memang kurang apa juga tadi. Mungkin mohon maaf aja atas segala kekurangan kami. Mohon doa restunya Pak, doakan kami, soalnya hari ini kami pun setidaknya malam nanti menuju ke Padang. Mudah-mudahan kami bisa membawa Dharmasraya khususnya dinas pendidikan di kancah provinsi utamanya dulu. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?